bawah permukaan tanah dan di kawasan yang memiliki banyak stupa hijau yang terletak di atas perbukitan. Pemandangannya keren banget. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Traveler, bertemu lagi dengan saya Zizi dalam acara Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Nah, kali ini Zizi masih berada di Pulau Lombok, pengen jalan-jalan menjelajah lagi yang ada di sini. Penasaran kan? Tetap ikutin Zizi aja di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Traveler, sekarang Zizi berada di Pelabuhan Bangsal. Nah, pelabuhan ini adalah media untuk penyeberangan ke Gili Trawangan. Nah, karena Zizi akan menyeberang ke Gili Trawangan, sekarang Zizi lagi menunggu kapal yang akan menyeberang. Tetap ikutin Zizi hanya di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Decak kagum berdatangan ketika membicarakan keindahan alam Indonesia bagian timur. Salah satunya Gili Trawangan di Lombok. Selain Bali, salah satu destinasi incaran para turis mancanegara adalah Gili Trawangan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pulau yang masuk dalam Kabupaten Lombok Utara ini memiliki berjuta pesona, mulai dari alam bawah laut hingga penduduknya yang ramah. Traveler, sekarang ini sudah sampai di Gili Trawangan. Ini dia lokasinya. Nah, nanti kita akan jalan-jalan melihat sekitar di sini ada apa aja keindahannya. Tetap ikutin Zizi aja hanya di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Trawangan berpopulasi sekitar 800 jiwa. Aktivitas yang populer dilakukan para wisatawan di Trawangan adalah scuba diving dengan sertifikasi PADI, snorkeling yang biasa dilakukan di pantai sebelah timur laut. Dua hal ini sangat cocok digunakan untuk penggila underwater karena alam bawah laut Gili Trawangan memang luar biasa indah. Oke, saya Traveler, sebentar lagi Zizi mau naik Cidomo. Cidomo ini semacam kereta kuda. Zizi akan keliling Gili Trawangan ini. Kenapa Zizi naik Cidomo? Karena di sini nggak boleh ada yang namanya kendaraan bermotor. Jadinya lebih asik kayaknya kalau kita naik yang namanya Cidomo. Yuk kita naik aja langsung ya, saya Traveler. Di Gili Trawangan tidak terdapat kendaraan bermotor karena tidak diizinkan oleh aturan lokal. Sarana transportasi yang lazim adalah sepeda yang disewakan oleh masyarakat setempat untuk para wisatawan. Dan Cidomo, kereta kuda sederhana yang umum dijumpai di Lombok. Ayunannya di depan. Itu. Nanti kita turun sebentar sekalian. Oke, bisa turun. Nah, oke saya sekarang kita mau lihat dulu bagaimana ayunan itu semacam ayunan gitu ya Pak. Iya. Ayunan itu ada di depan sana. Ya, di depan sana. Silakan.
kelebihan Gili Trawangan dibandingkan dengan pantai lain adalah kita dapat menikmati sunset dan juga sunrise sekaligus di pantai ini. Hal ini terjadi karena Gili Trawangan memiliki pantai yang menghadap timur dan menghadap barat, dan jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga baik sunrise maupun sunset dapat kita nikmati di pantai ini. Untuk yang belum berkesempatan berkunjung ke Gili Trawangan, berikut adalah beberapa alasan Sohib untuk datang ke Gili Trawangan, yaitu alam bawah lautnya yang menakjubkan, bebas polusi dan kendaraan bermotor, pantai yang bersih dan sunset dan sunrise, dekat dengan 3 pulau lain, masyarakatnya ramah, dan kehidupan malam di sentral, serta akomodasi yang memadai. Traveler, Zi tadi belum puas bermain dengan Cidomo. Nah, Zi mau explore di sini jalan kaki aja. Siapa tahu dapat feel-nya lagi, oke? Sudah puas bermain di Gili Trawangan ini. Nah, habis ini Zi pengen jalan-jalan lagi, masih di Lombok. Kemanakah? Penasaran kan? Ikutin Zi aja di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu cakap. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.
mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Oke, Safe Traveler, sekarang sih sudah sampai di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Nah, kita lihat-lihat dulu yuk di dalam ada apa aja. Tetap saksikan sih di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Di Lombok, ada sebuah tempat yang menyimpan sejarah, lengkap dengan benda-benda peninggalan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat namanya. Dilengkapi dengan koleksi yang bersejarah, museum ini menjadi tempat yang tepat bagi sohib yang menyukai sejarah dan cerita di baliknya. Terletak di tengah kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Jalan Panji Tilar Negara nomor 6. Museum Negeri sangat mudah ditemui dengan koleksi mencapai 7.000 buah, berupa koleksi sejarah, biologi, geologi, arkeologi, budaya, dan keramik. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa ya? Saya ada Pak Hubertus. Pak Hubertus. Nah, saya Zizi dari Travel Diary. Nah, saya di sini ingin mengeksplor yang ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini. Nah, biar saya traveler juga bisa tahu ya Pak ya, nanti filosofi dari Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini apa aja sih Pak? Nanti Bapak bisa jelasin ke saya. Iya. Ini kalau mengenai tentang cerita tentang museum, bahwa museum ini memang dirintis sejak tahun 1976. Kemudian baru diresmikan pada tanggal 23 Januari 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu adalah Profesor Dr. Daud Yusuf. Jadi museum dinyatakan buka untuk umum. Ya, namun museum ini adalah karena kita tahu bersama sebelum zaman reformasi kita masih zaman Orde Baru, museum di seluruh Indonesia sebanyak 27 provinsi. 27 provinsi. Ya, jadi museum NTB ini adalah urutan ke-11 museum negeri dari 27 provinsi pada saat itu. Nah, dengan adanya sebuah museum jelas ada ceritanya karena berdasarkan beberapa hasil temuan atau penggalian tahun 1976 juga di Lombok, khususnya Lombok Tengah, di Gunung Piring itu ada beberapa peninggalan atau hasil temuan berupa gerabah. Ya, berupa gerabah nanti bisa kita lihat di dalam. Kemudian ada juga temuan berupa kapak batu maupun perunggu yang ada dari Pulau Sumbawa. Nah, sudah cukup ngobrolnya, mungkin kita bisa masuk ke dalam ya Pak ya, nanti Bapak bisa memberikan informasi lagi yang lebih untuk Safe Traveler. Oh iya, iya. Yuk Safe Traveler kita masuk ke dalam, lihat-lihat dulu ada apa aja di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Museum Negeri merupakan museum terlengkap di wilayah Nusa Tenggara Barat. Museum yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf pada tanggal 23 Januari 1982 ini dikelola dengan sangat apik. Penempatan barang koleksi yang sesuai ruangan membuat para pengunjung dengan nyaman dan menikmati koleksi-koleksi yang ditampilkan. Ini sepertinya pakaian adat ya Pak ya? Iya, ini merupakan salah satu pakaian adat dari suku Sasak yang ada di Pulau Lombok. Jadi
kalau pakaian adat suku Sasak itu hampir sedikit mirip dengan di Jawa juga. Hampir mirip. Jadi cara penggunaan kerisnya di belakang. Oh ya, itu di belakang. ya. Terus kemudian kalau yang ini yang ada seperti ada gambar ularnya di bawah itu. Ya, ini ya. Jadi kalau itu menurut orang Sasak itu merupakan lambang kesuburan. Jadi lambang kesuburan. Jadi biasanya kalau mereka saat sorong serah, arti mengantar mas kawin dari pihak laki ke perempuan, ini selalu digunakan. Ya, jadi kalau orang Sasak bilang kebun ode, jadi kebun ode ini tidak berlaku untuk orang biasa, kecuali untuk keturunan bangsawan. Nah, selain yang ada di sini, kita jalan lagi kemana nih Pak? Setelah ini kita jalan menuju lihat dari sejarah lokalnya. Gitu. Sejarah lokal. Sejarah lokal yang ada di NTB. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat sejarah lokalnya. Yuk, mari Pak, kita lanjut saja. Ditambah dengan suhu yang pas, kondisi koleksi museum pun terjaga dengan baik. Museum Negeri tak hanya menyimpan benda-benda bersejarah. Ada beberapa koleksi museum yang dipercaya oleh masyarakat memiliki kekuatan gaib. Benda penolak roh halus, pengusir roh jahat, serta penangkal petir menjadi bagian dari koleksi yang dapat sahib lihat ketika berkunjung ke Museum Negeri. Well, we know I'm going away and how I wish you were so take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight. Nah, ini kan sejarah lokal dari transportasinya Pak ya. Nah, ini apa aja Pak? Ya, ini merupakan alat-alat transportasi lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kita bisa melihat dari secara tradisionalnya dulu. Ya, seperti yang di sebelah sana itu namanya plana ya, kalau bahasa Indonesia plana. Plana. Jadi itu kalau dalam ini modernnya tuh kalau bahasa Inggrisnya kan saddle ya. Saddle. Jadi plana kalau bahasa Indonesianya. Nah, model seperti itu karena kita ketahui bersama dulu bahwa pada masa lampau itu untuk menjual barang hasil dari desa maupun kecamatan itu harus bawa ke pasar. Jadi fungsi pertamanya itu untuk taruh di atas kuda untuk membawa beras, jagung, pokoknya segala macam hasil dari kebun itu akan dijual di pasar. Ya, itu bentuknya dulu. Nah, kemudian mengapa ada sampan di situ? Ya, ini ceritanya untuk di laut ya, sungai dan laut. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, kemudian yang di tengah ini kalau dulu namanya oleh orang Sasak namanya itu Dokar. Ya, Dokar. Sekarang namanya Cidomo. Oh, Cidomo. Mungkin nama Dokar itu hampir mirip juga di Jawa kayaknya. Iya, Dokar. Ya. Nah, Cidomo ini untuk di Pulau Lombok sekarang masih ada. Bisa dilihat keliling di Lombok ini masih jumpa seperti ini. Di pasar masih jumpa karena masyarakat masih menggunakan seperti ini juga sebagian. Kemudian kalau di Pulau Sumbawa dia tidak sebut Cidomo. Namanya Ben-Hur. 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 Wah, keren banget namanya Ben-Hur. Jadi Ben-Hur di Pulau Sumbawa. Kemudian ini pelana ini tadi ini bukan Indonesia punya. Ini sudah modern karena bahannya itu dari kulit. Nah, biasanya kalau orang naik kuda itu selalu ada di sini dia injak kakinya seperti yang diturun. Yang di bawah itu ya Pak ya? Iya, terus ini untuk taruh di atas punggungnya yang kecil untuk masuk di ekornya. Sedangkan ini ada semacam belnya untuk taruh di lehernya kan gitu. Sehingga kalau orang naik kuda tuh biar masih jarak 100 meter terdengar suaranya karena ada belnya atau ya saya tidak tahu kalau bahasa Jawanya apa namanya. kalau orang Lombok bilang namanya gonseng. Gonseng namanya gitu. Nah, jadi ini sejarah lokal untuk alat transportasinya ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, mungkin ini sejarah lokalnya. Nanti saya jalan-jalan lagi ya Pak ya. Oke. Terima kasih juga buat Bapak yang udah nemenin saya dan menjelaskan berbagai macam informasi yang ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat ini. Oke. Nah, saya Traveler Zee mau jalan-jalan lagi di sekitar sini. Tetap ikutin Zee hanya di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Oke, bagus ya Pak ya.
Universitas Ahmad Dahlan Internationally Recognized University。こんにちは。アフマッドダーラン大学に留学中の村野若と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Sohib, setelah seharian berjalan-jalan sih pengen mencoba sesuatu yang ada di Lombok ini. Namanya sate bulayak. Apaan sih yang namanya sate bulayak? Zee juga penasaran. Nanti kita pesan dulu terus kita coba makan ya, oke? Tetap ikutin Zee di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Maybe I'm perfect. Apakah Sohib pernah menyantap sate bulayak? Akan sayang sekali jika belum pernah mencicipinya. Apalagi bagi Sohib yang ingin berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penampilan makanan ini persis seperti sate pada umumnya. Sementara nama bulayak merupakan sebutan untuk sejenis lontong yang dibungkus dengan daun aren. Permisi Bapak. Nah, tadi kan saya ada lihat di situ tulisannya sate bulayak ya. Nah, saya pengen nyoba sate bulayak satu porsi saja. Nanti saya pesen. Terus nanti minumnya kelapa muda aja. Oke. Saya berapa? Apanya? Kelapanya berapa? Satu aja dulu. Oke. Nanti saya duduk di sana ya Pak ya. Oke. Sedikit pedas aja nggak apa-apa. Oke. Makasih. Nah, sambil menunggu disiapin, kita duduk menikmati indahnya pantai dulu ya, Sohib. Ayo. But lately you've been trying real hard and giving me your best, and it gives me the most gorgeous sleep that Oh iya, oh sudah datang. Oke, makasih Bapak. Oke, nah Sohib, ini dia sate bulayak. Campurannya ada cabai, ada jeruk dan sate. Ini lontongnya. Terus ini minumnya. Nah, ternyata sate bulayak itu sama aja sih sebenarnya dengan sate yang biasanya. Cuma bedanya nih lontongnya. Lontongnya itu dibungkus dengan daun kelapa yang masih muda, terus dibungkusnya memanjang seperti ini. Nah, ini baru yang namanya bulayak. Tapi untuk satenya sama kok sama sate yang biasa. Gimana kalau kita nyoba dulu? Saya mau nyoba lontongnya. Nah ini, karena ini berbeda dari yang biasanya. Cara bukanya biasa aja, kayak gini. Unik ya, daun kelapa muda bisa dijadikan bungkus untuk jadi lontong.
Oke. Sedikit memanjang. Nah, kelihatan sulur-sulur dari hasil dari lilitan dari daun kelapanya. Kita coba dulu. Cicip ini dengan saus kacang satenya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajar saja dibilang sate belayak karena rasanya emang berbeda. Beda banget dengan sate-sate yang biasanya. Ini kayak lontong tapi rasanya bukan kayak lontong yang biasanya. Kayak pulut tapi susah dilengkapkan. Yang pasti rasanya enak banget. Rasanya enak banget. Dan satenya manis. Berasa banget rasanya. Ini memang cocok ditemani dengan kelapa muda yang seger banget. It's very nice, sobat. Nah, kalau misalnya pengen nyoba, saya bisa pesan pakai daging sapi atau daging kambing ataupun nanti yang ada disediakan di warung-warung ini, kayak gitu. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. Nah, Soib, habis makan ini Zi mau keliling-keliling dulu di sekitar sini, mau melihat pemandangan lagi. Nah, tetap saksikan Zi ya di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. You high up in the sky and now you're not coming down. Nah, Sohib, setelah seharian Zi jalan-jalan di Lombok ini, Zi pengen mengabadikan semuanya di dalam diary. Kehidupan kita merupakan suatu perjalanan yang terus berlanjut. Dan kita harus belajar dan terus berkembang di setiap belokan yang kita tempuh. Kadang-kadang tersandung, tetapi terus bergerak maju menuju yang terbaik di dalam diri kita. Dan dalam pertualangan setiap hari, kita menemukan kualitas terbaik di dalam kita. Sampai jumpa, Sohib. Nah, Sohib, semuanya sudah dicurhatkan di sini. Kalau misalnya pengen melihat keseruan-keseruan yang lainnya, tetap tonton terus Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Nah, akhir kata dari Zi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.